Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa ada daerah yang bisa bergerak cepat memperbaiki jalan rusak, sementara di daerah lain, masalah yang sama seolah terus berulang dari tahun ke tahun? Pertanyaan itu kembali mencuat setelah kondisi Jalan Cepu Randu Blatung di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Video demi video yang memperlihatkan jalan berlubang beredar luas di media sosial. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya konten viral. Tapi bagi warga yang setiap hari melintas, itu adalah kenyataan yang harus dihadapi terus-menerus. Di sejumlah titik, pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan dan bermanuver menghindari lubang yang cukup mengganggu perjalanan. Saat musim kemarau, debu beterbangan. Ketika hujan turun, kondisi berubah menjadi lebih menantang karena genangan dan lumpur menutupi permukaan jalan. Kayak ngene kok jarene ngejak cuci mata loh. Dalane ekrim kayak ngene iki jajali. Makadam pisan ekrim nemen iki lho. Ngene iki aku wedi lho ngene iki dalane kayak ngene iki ya Allah. Jare ngejak cuci mata malah kayak ngene iki piye karepmu iki lho. Arep nandi to jane iki Mas? Gumon aku janan. Dalane lho ekrim kayak ngene. Mau jak nandi to aku iki? Situasi ini akhirnya sampai ke meja pembahasan resmi dalam Forum Rembuk Pembangunan Jawa Tengah yang digelar di Kudus pada 26 Mei 2026, Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, secara langsung menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Di hadapan para peserta forum, persoalan jalan rusak di Blora kembali menjadi topik utama. Masyarakat menunggu jawaban. Mereka ingin tahu kapan kondisi ini akan benar-benar mendapatkan penanganan yang jelas. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Lutfi menjelaskan bahwa setiap laporan yang viral harus diverifikasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan berdasarkan skala prioritas serta kapasitas fiskal daerah. Cuman yang viral satu Bapak ini, Jalan Cepu, Randu Blatung Cepu. Jadi begini. Viral itu harus dimitigasi. Satu, dilakukan pengecekan, dua, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih gue apa? Jalan sing bolong. Tak tanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kumping nih gue jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Penting jalanku udah mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa? Kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya. Oke? Jelas Bu? Siap, Pak. Sudah masuk IDT. Siap. Pernyataan itu sebenarnya cukup logis jika dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan, sebab setiap daerah memang memiliki keterbatasan anggaran dan harus menentukan prioritas pembangunan. Namun persoalannya, masyarakat tidak sedang membicarakan teori pengelolaan anggaran. Mereka berbicara tentang jalan yang mereka lewati setiap hari. Ini yang katanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, ngomongnya jari ini selatan, utara. Mendine, jangan sampai ada yang berlubang, atel itu. Cok. Belum milih kowe iki. Yakin ini lagi lo. Oh, Jalan Randu Blatung arah Cepu, bosok kayak ini. Cok. Omongan dua bol tok ae. Oh, lho ini iki bukan biar pajak ngene tak bongkokno sisan ae. Montore iki biar pajak karena kena dadat jalan kaktel jalan asu iki. Marai ambeien iki jalane bosok. Disinilah muncul pertanyaan yang ramai dibahas publik. Apakah persoalan utama hanya soal anggaran? Atau ada faktor lain yang membuat penanganan jalan rusak berjalan lebih lambat? Menariknya,
Banyak pihak kemudian mulai membandingkan kondisi ini dengan pendekatan yang diterapkan di Jawa Barat. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar dan mobilitas tinggi itu juga menghadapi masalah jalan rusak. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di sana mencoba membangun sistem yang lebih responsif. Laporan warga yang masuk melalui kanal digital diverifikasi, dipetakan, lalu ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensinya. Untuk kerusakan tertentu, tim reaksi cepat diterjunkan agar kerusakan tidak semakin meluas. Selain itu, Jawa Barat juga dikenal aktif membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak ketika anggaran pemerintah menghadapi tekanan. Tujuannya sederhana, jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses jalan yang layak. Nah, dari sinilah muncul perbandingan yang menarik. Mungkin masalahnya bukan semata-mata berapa besar uang yang tersedia, tetapi seberapa cepat sebuah sistem mampu merespons keluhan masyarakat. Nanti titik mana lagi yang kemudian masih potensi ambles? Masih ada? Yang labil. Kan nanti kita lapis hot mix, jangan sampai ketika dilapis hot mix, lantai dasarnya pecah. Mana lagi yang masih potensi? Dihitung aja, Pak. Pokoknya anggaran kita dorong. Pokoknya saya emang pengen jalan Jawa Barat tuh top. Istimewa, Pak. Istimewa. Karena bagi warga, kepastian seringkali sama pentingnya dengan perbaikan itu sendiri. Ketika masyarakat mengetahui kapan jalan akan diperbaiki, bagaimana prosesnya berjalan, dan sejauh mana progresnya, tingkat kepercayaan publik biasanya ikut meningkat. Sebaliknya, ketika informasi minim dan kondisi di lapangan belum berubah, ruang untuk kekecewaan akan semakin besar. Tantangan inilah yang kini dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Lutfi. Sebagai gubernur yang baru memimpin sejak 2025, ekspektasi masyarakat tentu tidak kecil. Apalagi beliau memiliki pengalaman panjang dalam memimpin institusi besar dan memahami karakter wilayah Jawa Tengah. Namun, di era digital saat ini, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari kemampuan menjelaskan masalah. Publik juga ingin melihat kecepatan solusi yang dihadirkan. Karena pada akhirnya, masyarakat Blora tidak sedang menunggu perdebatan di media sosial. Mereka tidak sedang menunggu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang mereka tunggu sangat sederhana. Jalan yang lebih nyaman dilalui. Jalan yang tidak lagi menjadi keluhan tahunan. Dan jalan yang menunjukkan bahwa suara masyarakat benar-benar sampai kepada para pengambil kebijakan. Pertanyaannya sekarang, apakah Jawa Tengah akan mampu menjawab tantangan ini seperti yang diharapkan warga? Atau justru perbandingan dengan Jawa Barat akan semakin sering muncul setiap kali persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan? Menarik untuk kita tunggu bersama.